Sepenggal kisah fiktif tentang seorang polisi muda yang baru saja ditugaskan di suatu daerah yang menurut cerita cukup tinggi kasus kejahatannya. Pada suatu kesempatan tugas patroli ke sekitar terminal tua, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang sepertinya sedang menunggu penjemputan. Sementara waktu sudah mendekati tengah malam, jalanan semakin sepi. Begitu juga pertokoan satu persatu mulai tutup. Si polisi muda itu berjalan tenang ke arah ibu muda dan bertanya, "Apakah saya boleh menemani Anda di sini?" Dengan tidak terlalu mengacuhkan, si ibu menjawab, "Oh, tidak perlu, terima kasih." Sambil terus-menerus menatap ke suatu arah jalan dengan perasaan gelisah. Mendengar jawaban itu, si polisi muda tidak tersinggung dan ia bertanya lagi, "Kalau begitu, maukah sambil menunggu jemputan Anda menemani saya?" Rupanya, bukan hanya si ibu muda yang merasa takut harus berada di terminal tua itu. Demikian juga dengan si polisi muda tersebut. Tidak bisa dipungkiri, tentu setiap orang memiliki rasa takut karena suatu alasan tertentu. Ada yang sangat takut bila harus menghadapi kematian, bila terserang kanker, bila kehilangan pekerjaan, bila anak-anak tertimpa masalah, bila menghadapi penuaan, bila menjadi miskin, bila tidak diterima, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun itu semua sangat wajar dan manusiawi. Mengakui bahwa kita punya rasa takut adalah satu cara paling masuk akal untuk mengatasinya. Sayangnya, tidak semua orang serealistis itu, tetapi lebih suka menutupi rasa takutnya karena dianggap kelemahan yang memalukan. Dengan begitu, kita bukan mendapatkan solusi, malahan semakin tertekan dan frustrasi. Kecuali pada kisah malam sakrat maut di Bukit Zaitun, kita hampir tidak menemukan kesaksian dalam Injil bahwa Yesus takut. Tetapi ada hal berbeda antara rasa takut kebanyakan kita dengan pengalaman Yesus. Kalau kita bisa jadi lebih dikarenakan kekhawatiran yang akan menimpa hidup kita. Sementara bagi Yesus, seluruh hal yang dirasakan terkait langsung dengan empatinya pada nasib malang manusia. Entah karena penderitaan fisik psikis, atau entah karena sikap membangkang untuk bertobat. Bagi Yesus, berlakulah kata-kata pemazmur, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Bagi Yesus, rasa takut itu perlu kalau berkaitan dengan soal kebenaran dan hidup suci. Artinya, takut kalau harus menyangkal iman kepada Allah. Karena itu, pada kesempatan berbeda, yaitu di Matius pasal 10 ayat 28 dan Lukas pasal 12 ayat 5, Yesus menasihati para murid agar hanya takut pada Allah. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 10-20 punya tips jitu untuk para jemaat Kristen yang karena imannya dan Injil harus dicengkeram ketakutan oleh sebab penindasan dan hinaan setiap saat dari para antikristus. Di saat seperti itu, bukan lari dan bersembunyi sebagai solusi, tetapi malahan harus tetap teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Tuhan. Yang dimaksud Paulus adalah iman, kebenaran, keadilan, kerelaan, karunia keselamatan, sabda Allah, dan doa tanpa jemu.